Kita imani itu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya aja berdoa, Tuhan kasih pelayanan, kasih jauh-jauh supaya Tuhan siapkan buat saya. Ya. Yang keempat apa? Stres. Siapa yang suka stres? Sedikit stres. Nah, kalau orang stres itu dasar analisa apa? Sakit jantung dan otak. Itu akan berpengaruh ke sakit jantung dan otak. Makanya jangan stres biasa. Stres itu memang diperlukan dalam kehidupan manusia, tapi kita harus bisa mengelolanya. Ya, stres kita harus bisa mengelola stres. Stres itu diperlukan, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik. Jangan stres terus ya, sakit jiwa dan gitu ya. Yang kelima apa? Ketakutan. Siapa yang sering ketakutan? Sering takut siapa? Takut itu bikin sakit ginjal. Makanya ya, itu kita baca-baca itu dapat ini, tak kumpulin aja. Oh ini seperti itu, nggak usah takut lah. Pokoknya aku berani. Murid-murid Tuhan kan berani toh. Maka kan menyebarkan Injil berani. Sekarang strategi di dalam pelayanan gereja ini, kalau saya membaca, strategi ini apa? Bermasyarakat, ayo bersih kuburan. Ya, sehingga dari gereja tempat ini bersih kuburan. Itu mencerminkan di sana yang baik. Kita masuk di budaya jaranan. Tapi kalau jaranan itu jaranan kolaborasi yang baru. Sebelum itu saya berdoa dulu. Ini masuk sedikit, aku diloloknya banyak Pak Wakil di jaranan juga. Tapi jaranan yang bermisi. Kita harus banyak pinter sekarang. Kalau nggak banyak pinter nggak bisa dapat jiwa. Targetnya pelampangan 50 jiwa loh sekarang tahun ini. Ya. Apa sih sodewe Pak Pendeta? Bukan boleh jiwa raisa, harus anak buahnya yang harus terjun. Karena dia punya cita-cita 50 jiwa, kita mesti menciptakan sesuatu yang bisa mengajar. Dilolok nih yo ben wong dilolok nih kayak jiwane kan akeh to malah ya. Aneh gitu loh. Jangan hiraukan itu. Yang penting hati kita punya misi untuk mencari jiwa. Itu saja. Tapi siapa orang sing akan masuk surga orang sing piye to? Makanya kita harus reformasi ya. Orang yang akan masuk surga itu apa? Yang pertama itu tenang jiwanya. Pasti masuk surga, tenang jiwanya. Terus uripnya itu yang kedua Pak, lemah lembut dan santun tuturnya. Ini yang punya surga loh. Makanya kita mesti harus reformasi sekarang ini tahun demi tahun supaya tanda sadar. Terus biasa sesuk ini rutin, sesuk paling ini turu, sesuk tangi, mangan sarapan, terus ngono kuwi, kebaktian ngono kuwi. Kita mendalami betul hidup ini kita dalam dengan sungguh-sungguh ya. Lemah lembut dan santun tuturnya, dan juga selalu suka senyum, ramah, suka senyum ya. Coba senyum ya. Senyum dan bermuka gembira, senyum itu tambah umur loh ya kan. Ini belum masuk firman Tuhan ini, karena ini bisa menguatkan kita gitu, kenyataannya. Ramah dan suka senyum, memudahkan semua setiap urusan. Kalau kita pekerja, jangan bikin susah orang. Ngurus KTP bikin susah, gini Pak, harus bayar gini, harus bayar. Kalau kita menjadi pekerja di pemerintahan, kita harus cari supaya orang itu mudah itu begini. Gak usah bikin susah, bikin mudah supaya lancar itu begini. Saya juga mengalami istri saya meninggal, tak kasih mobil kalau sepeda motor. Saya bojoku mati diurus pajaknya lho ra iso. Sing makanya bikin susah kok gitu tuh. Kalau bapak malah bikin susah loh saya mau bayar pajak, ya nggak bisa bayar ya sudah nggak saya bayar, bikin susah bayar pajak lagi. Itu masalah yang saya hadapi dengan pemerintahan sekarang di tahun ini. Baik, mari kita baca firman Tuhan kita 11. Mari kita bedah ini firman Tuhan ini kan. Apa maksud firman Tuhan supaya kita mereformasi hidup kita, mereformasi ibadah kita, supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah ini 2 Tarik 29 ayat 10 dan 11. Biasanya Pak Nanang dibacakan Pak, aku biar terus suaranya. 2 Tarik 29 ayat 10 dan 11. Ya. 2 Tawarik 29 ayat 10 dan 11.
mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu mundur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Luar biasa. Ya. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian. Hari ini kita harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, aku harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Karena dengan janji Tuhan, maka kita mendapat berkat. Itu loh. Ya. Dengan janji Tuhan mendapat berkat. Ini dialami oleh siapa? Oleh Raja Hizkia. Menjadi raja, dia menganalisa, dia delok, dia turun tangan ke lusuk-lusukan apa yang terjadi masyarakatnya, warganya bagaimana. Sehingga dia mengetahui dirinya, oh Bapak Asmadi harus berubah ini loh Pak, supaya Bapak berkat, supaya jidatnya ini bercahaya, supaya matanya bersinar-sinar. Oh harus begini loh Pak. Dan itu mau menerimanya. Kadangkala kita diingatkan oleh orang lain malah nyeneni. You know what then? Kayaknya apa tau ini ngurusin aku barang. Orang Kristen bukan seperti itu Pak. Kita terbuka hati kita, terbuka pikirannya, menerima nasihat dari siapapun. Amin. Jonesu loh. Jonesu. Ini yang dilakukan, dianalisa Raja Hizkia turun tangan. Kenapa ini Tuhan ini tidak terjadi apa-apa selama ini kita sudah menjadi orang Kristen, sudah sekian tahun kita tidak mengalami perubahan. Kita hanya biasa-biasa saja, kuasa Tuhan tidak nyata dalam hidupnya, yang adanya hanya gitu-gitu aja. Kenapa Tuhan? Aku ingin merasakan hatiku terangkat pada waktu aku menyembah-Mu. Aku mengalami hadirat Tuhan selalu setiap saat aku bertemu denganmu. Karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hizkia dipilih menjadi raja. Tidak seperti raja-raja yang lain. Mereka mengutamakan Tuhan. Aku bisa seperti ini karena Tuhan, bukan karena aku. Itulah prinsip kehidupan Hizkia menjadi raja. Dia juga bilang kepadanya, supaya apa? Ada kerinduan supaya murkanya Tuhan tidak menyala-nyala, murka Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara. Amin. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Mengapa Raja Hizkia mengadakan reformasi ibadah dalam kehidupan bangsa Israel? Yang direformasi ibadah, kehidupannya direformasi. Luar biasa. Di tempat ini kita mesti harus mengadakan reformasi. Mungkin banyak sekali yang mungkin tenggelam. Kita tidak tahu. Tapi kita minta petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan petunjuk, diarahkan ke sana. Saya itu pergi ke Kalimantan. Saya ditunjukkan, kamu pergi namanya Pak Kasianto, istrinya lagi sakit stroke. Saya cari itu. Hari pertama tak cari, gak ketemu. Pokoknya sampai 5 kali baru ketemu sama Pak Kasianto, istrinya yang sakit. Karena saya waktu itu bersama-sama ke Israel. Saya berdoakan dia. Apa yang terjadi? Terima kasih Pak Parno. Sekarang aku sudah bisa jalan. Kalau kamu cari inspirasi daripada Tuhan ditunjukkan dalam hidupmu, lakukan itu. Jangan ditahan-tahan. Amin. Kita sering tahan-tahan mau melakukan sesuatu, ditahan-tahan. Lakukan. Kalau kita beri petunjuk Tuhan, lakukan. Dan itu terjadi. Oh saya itu di sana ke Kalimantan di servis Pak Pendeta itu nganterin aku nih Kak. Itu kok balik papan loh. Jadi aku nggak numpak taksi. Sekarang kan saya sudah pensiun, nggak bisa naik pesawat dari Bunta balik papan Bunta. Saya mesti harus naik darat. Tapi tolnya sekarang sudah Samarinda Balikpapan sudah hanya 3 jam aja, nggak sampai 5 jam sekarang. 1 jam sekarang ditempuh. Yang dulu 3 jam sekarang 1 jam tetap sampai di Balikpapan. Kita melihat orang lain mereformasi
Kita mau dihormati. Coba kita lihat ayat 5c. Dalam ayat 5c di Keluaran 20 di 2 Tawarikh 29 ayat 5c. Apa firman Tuhan katakan? Ayat 5c. Saya ayat 5 aja ya. Karena kepada mereka dengarkanlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Ini kita harus peka. Kenapa gereja ini tidak mengalami kecurahan Roh Kudus? Kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Kita harus reformasi, menelusurin apa yang terjadi di dalamnya. Hizkia melihat itu. Di situ apa? Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Artinya ada indikasi bahwa di rumah Tuhan yang kudus ada sesuatu yang kotor. Bos wayang kena telik candi apa, Pak? Hati-hati. Kita harus peka. Penglihatan kita harus peka, roh kita harus peka, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Ada kepekaan yang luar biasa dalam hidup ini. Ya. Di rumah Tuhan yang kudus ada sesuatu yang kotor, najis, buruk, ada tercela, ada yang tidak beres, yang dikeluarkan atau harus dikeluarkan dan harus disingkirkan. Kita harus tegas sekarang hidup ini. Tuhan tegas. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak mengeluarkan kotoran-kotoran dari dirimu, maka kamu tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Ini kita harus tegas sekarang. Hizkia tegas. Keluarkan, cari. Kalau mengeluarkan itu pasti harus mencari dulu toh. Telusuri ada di mana. Sopo. Karena kita mau diberkati Tuhan, kita harus tegas loh. Sudah sering kali saya katakan harus tegas. Kalau nggak tegas, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kuasa Tuhan tidak bekerja, kita mengalami biasa-biasa saja. Berkatnya ya minum monopoli, nggak ada berkat kelimpahan yang luar biasa. Pak Didi itu karena apa? Ada persekutuan roh dalam keluarganya, sehingga berkat Tuhan luar biasa. Amin. Berlimpah. Mau diberkati Tuhan nggak? Siapa yang mau? Mau toh semua? Mau toh? Mari kita kembali mereformasi diri kita. Aku bikin apa ini? Ayo, sungguh-sungguh Tuhan, bukakanlah pikiranku, hatiku, supaya aku bisa melihat Engkau. Aku bisa melihat Tuhan dan berkat-Mu mengalir dan tidak pernah kering. Tuhan itu tidak memberikan air loh, berkat itu. Kita diberikan sungai loh. Amin. Berkatnya bukan berupa air, tapi sungai yang tidak pernah kering. Kenapa kita tidak memahami? Kita hanya melihat air saja. Kita harus melihat sungai. Berkatnya seperti sungai yang tidak pernah kering itu, kita harus melihatnya di dalam diri kita. Amin. Itu loh. Makanya nggak usah sedih dari penyakit, nggak usah susah dari penyakit. Itu. Saya belajar itu luar biasa. Tuhan itu memberikan sungai yang tidak pernah kering berkatnya. Tetapi kita, kenapa saya tidak mengenal sungai itu? Saya hanya mengenal air saja. Ya nyeblak lah orang ya orang. Udah karo udan lah. Kita pengen air itu, saya nikmatin Tuhan. Saya pengen nikmatin air itu. Ya jangan malas-malas, kayak mau malas itu bantal setan. Ya harus rajin, tekun, karena tekun itu penuh tahan uji dan pengharapan. Tekuni saja. Gak berhasil ini, wah enggak, terus tekuni saja. Maka dengan ketekunan itu kita punya pengharapan dan keberhasilan. Amin. Itu yang pertama. Kita harus keluarkan kecemaran dari hidup kita, dari tempat ibadah ini, supaya Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan apa ya? Nenek moyang kita telah berubah setia. Ini kita sudah berubah setia. Kita sudah setia lagi kepada Tuhan. Ini terjadi.
oleh orang-orang pada waktu pemerintahan Hizkia ini. Dia berubah setia. Artinya apa? Orang tua atau leluhur kita telah berubah setia. Kata berubah setia artinya apa? Artinya sudah tidak patuh lagi. Tidak patuh itu karena melihat orangnya, bukan melihat Tuhan yang ada di dalam hidup orang itu. Kalau kamu membenci orang tapi mereka membenci orang Kristen, jangan melihat orangnya, melihat Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Dan kebencian itu harus kita singkirkan, amin. Karena Tuhan telah mentransformasi kasih dalam hidup kita, dan kasih itu akan kita kerjakan. Gitu loh. Gini betul. Kerjakan kasih. Lakukanlah kasih itu. Kerjakan kasih. Saya kadang-kadang berpikir, di waktu saya bekerja hanya bekerja, pulang kerja pelayanan, bekerja pelayanan. Tapi situ kita pensiun dapat berkat. Oh, rupanya saya harus membagikan berkat itu. Di masa tua, orang berkatnya sudah mengalir luar biasa. Di masa tua kita memberkati. Amin. Saya merenungkan, oh begitu toh rencana Tuhan. Saya boleh melihat Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan, tolong kasih penglihatan khusus bagiku, supaya aku mengikuti jalan-jalan yang Kau tunjukkan padaku. Kita meminta kepada Tuhan. Ini, jangan berubah setia. Orang Israel sudah tidak patuh lagi kepada ketetapan dan peraturan Allah. Nah, ini sudah ditetapkan kalau hari Minggu harus beribadah, dan beribadah itu kita harus siapkan. Berdoa di rumah Tuhan, aku akan beribadah. Aku juga ke Bapak Sudi, ya Allah, Tuhan tolonglah aku terbatas pengetahuanku. Biarlah aku boleh menyampaikan sejauh pengenalanku kepada Tuhan. Sejauh pengenalanku kepada Tuhan, aku akan sampaikan kepada umat. Saya berdoa. Kita siapkan sungguh-sungguh karena kita menyampaikan suatu firman Tuhan kepada Allah. Kalau bawa firman Tuhan jangan dadak-dadak orang usah. Tidak bagus. Jadi orang Israel sudah tidak patuh lagi dalam beribadah kepada Allah. Orang Israel sudah tidak patuh lagi mempersembahkan korban bakaran atau syukur kepada Allah. Tidak mempersiapkan perpuluhan itu dengan sungguh-sungguh, tidak mempersiapkan persembahan itu dengan sungguh-sungguh, pokoknya asal cabut. Persembahkan kepada Tuhan, diungket-ungket, diremes-remes. Mari kita tidak. Ojo gambar pati murah terus, gambar juga gambar liane lah. Begitu. Kita mesti harus siapkan. Saya belajar sama Mbak Endang. Setiap saya ngambil gaji, Bu, sisih-nisih. Saya belajar sama dia. Kasih yang pertama. Berkatnya luar biasa, amin. Lakukan itu. Rubahlah hidupmu sekarang supaya kita diberkati oleh Tuhan. Harus kita rubah. Saiki aku harus berubah. Ayo Tuhan, dengan janjimu akan saya lakukan. Itu ayat 6. Ayat 6 juga mengatakan, mereka yang ketiga, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini masih ada orang-orang Kristen yang jahat, perbuatannya jahat, bikin kisruh. Gak malah bikin ayam tentrem, malah bikin kisruh. Mempengaruhi satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak giat lagi datang kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Artinya mereka melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Mereka tidak lagi menghiraukan Tuhan. Mereka tidak lagi memperdulikan Tuhan. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah, melainkan kepada dewa-dewa. Mereka membuat rumah Tuhan menjadi gelap. Masih fokus? Hadir di tempat ini, itu yang betul. Amin. Tepuk tangan Tuhan itu. Coba berdiri.
Ini yang ketiga. Ya, mereka melakukan hal yang jahat dan itu dirubah. Ini sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang terbaik, akhirnya gelap. Gereja ini gelap, tidak ada terang. Ingat GSJA yang gerejanya memancarkan api, gereja mana? Bumirejo kepada Pasur. Ada. Mari kita supaya tambah rejonya ada api di atas ini. Amin. Yang memancar, tepuk tangan Tuhan Yesus. Karena saya sering ke sebelah sana, itu jarang. Alor terus kan, luar biasa. Di sana ada orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada sinar kemuliaan terjadi di sana. Ada kehidupan terjadi dalam jemaat yang di sana luar biasa, walaupun di desa. Saya di tempatnya Pak Sarjono di Muncar itu 300 orang loh Pak. Gerejanya dibangun oleh menteri dulu Pak Muhammad Batubara. Pak Sarjono dimarahin sama pejabat-pejabat. Pak menterinya datang sendiri ke sana membangun gereja. Jemaatnya 300, luar biasa. Pas ke sana pas perjamuan dari minggu pertama, habis luar biasa. Penuh. Sampai sekarang bangun di luarnya kayak gitu, dibangun luarnya juga. Bahkan multimedia datang dari jauh dari kota. Jadi nunggu dulu saya. Mau setting itu nunggu dulu mereka. Kita back to paper. Dampak dari sikap bangsa Israel apa? Harus mendapat dampak ini. Reformasi yang ketiga tadi yang dilakukan ayat 5 sama ayat 6 tadi dilakukan itu ada dampaknya sikap dari bangsa Israel tersebut. Adalah apa? Ayat yang ke-9, coba lihat ayat 9. Dampaknya apa? Nenek moyang bangsa Israel tewas oleh pedang musuh. Ada dampaknya. Hal-hal yang kita lakukan yang seperti apa yang sampaikan di atas tidak dilakukan, maka ada dampak yang akan terjadi dalam hidup kita semua. Makanya kita harus mereformasi hidup ini. Nenek moyang bangsa Israel tewas oleh pedang musuh dan istri-istrinya menjadi tawanan. Akibat yang timbul inilah maka Raja Hizkia cepat mengambil tindakan mereformasi kehidupan ibadah, kehidupan diri rakyatnya, diri dalam ibadahnya dirubah, direformasi, membuat satu ini sehingga apa? Kehidupan orang Israel dengan membuat perjanjian di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan kondisi kerohanian mereka. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kalau kita mau dikembalikan ke hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan seperti jemaat mula-mula, maka kita akan mengalami harus mereformasi kehidupan pribadi secara pribadi. Kehidupan berjemaat, ibadah kita harus kita reformasi supaya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan Pak Gembalanya, tapi menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Harus kita ubah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan memulihkan kondisi kerohanian mereka dengan perubahan kerohanian bangsa Israel di tempat kediamannya, sehingga Tuhan menurunkan perubahan yang sungguh luar biasa. Roh Kudus bekerja luar biasa sehingga jemaatnya diubahkan hidupnya, dia penuh senyum muka dan gembira, hidupnya diberkati Tuhan karena perjanjian dengan Tuhan dicurahkan oleh bangsa Israel. Mari kita, Tuhan akan mencurahkan rohnya di tempat ini luar biasa apabila kita mau reformasi hidup kita, mereformasi cara ibadah kita supaya menyenangkan hati. Amin. Jangan kalah sama lansia ini. Tidak berubah. Saya tidak tua. Tapi Tuhan tidak berubah sampai tua. Yesaya 46 ayat 4, sampai tua putih rambutku, aku tetap menggigit rambut. Amin. Itu ayat emasnya. Kamu masih Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tua terus menggendong. Kalau gendong itu bukan di tangan Tuhan. Kenapa kita harus tahu? Nyerahkan semua
mereka memberikan kurbannya tidak kepada dewa-dewa tapi memberikan kurbannya kepada Allah, dia kembali lagi dengan sungguh-sungguh. Ada dampak. Orang Israel diberkati secara rohani maupun jasmaninya. Ayat 31. Semua yang dilakukan oleh Hizkia dan bangsa Israel dengan segenap hati, maka Tuhan membuat segala sesuatu usahanya dibuat berhasil. Ayat pasal 31 ayat 20 sampai 21 itu ada hasilnya. Ini kalau dibaca ini dengan perubahan itu sikap yang dilakukan Hizkia, mengalami keberhasilan, mengalami perubahan hidup secara rohani dan jasmani menjadi kekuatan luar biasa, sehingga bangsa Israel mengalami berkat Tuhan. Jemaat di sini akan mengalami keberhasilan, perubahan dalam hidup yang signifikan dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberkati rohaninya, memberkati jasmaninya. Apa yang kau perlukan, kamu minta, Tuhan sediakan. Amin. Ini kan yang kita perlu. Ya kita berusaha, Tuhan membuat berhasil. Kita usaha, Tuhan menyediakan. Itu yang kita perlu. Kenapa kita tidak mau berubah? Hari ini kita harus komitmen, kita harus berubah sikap hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya ini yang ditunggu. Saya masih gini. Dari kebenaran firman Tuhan ini adalah kita harus terbuka dan rendah hati. Yes? Kita harus terbuka dan rendah hati, mengevaluasi kehidupan ibadah kita selama ini. Apakah ibadah kita sudah benar dan berkenan kepada Allah? Apakah dalam kehidupan beribadah kita masih tetap setia atau kita telah berubah setia terhadap Tuhan? Nah, ini kita perlu renungkan. Apakah kita sebagai orang Kristen kita masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dengan tidak mempedulikan Tuhan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Jika mau reformasi oleh Tuhan, maka kita harus berdoa, minta supaya Tuhan berubah dalam hidup kita, supaya hidup kita dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Amen. Ini ya. Allah mendengarkan suara permohonan kita. Allah sangat mendengar. Mintalah, maka aku akan memberikan. Ya. Mintalah, maka aku akan memberikan. Allah memberkati kita secara rohani dan jasmani. Apa yang kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan membuat segala sesuatu usaha kita berhasil dan ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang melihat hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing. Kami merindukan mereformasi hidupku ya Bapa, hidup jemaatmu di tempat ini, mereformasi ibadah di tempat ini, sehingga ibadah ini tidak membosankan, tapi ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu kepada pengurus di tempat ini, para diaken dan juga Pak Pendeta, Pak Gembala di tempat ini, supaya Tuhan berikan petunjuk, supaya hidup kami berkenan kepadamu, supaya kami memperoleh seperti reformasi yang dilakukan Hizkia kepada bangsa Israel, dan mereka beribadah kepada Tuhan secara rendah hati dan tulus ikhlas kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pakailah hidupku supaya aku berkenan kepadamu. Berkati apa yang menjadi kebutuhan kami, jasmani maupun rohani kami, dan kami merindukan ada cahaya surgawi dari gereja tempat ini, seperti di tempatnya Pendeta Sur. Terima kasih Tuhan. Biarlah orang lain yang boleh melihat, biarlah hati kami yang paling dalam boleh melihat bahwa Kau hadir di tengah-tengah dalam ibadah kami, bahwa Kau hadir di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami bercahaya, penuh ramah tamah, penuh ramah sopan santun, secara ikhlas dan penuh bercahaya surgawi dalam hidup kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur.
Haleluya, percaya katakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang sudah pendeta. Ini pasti Pak Warno. Ya. Waktu ke Kalimantan beberapa lalu ditabiskan menjadi penginjil. Puji Tuhan. Jadi kalau undang Pak Warno, biar kontrol diri dan ini pun. Puji Tuhan, berkati apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini adalah suara Tuhan, pesan dari Tuhan. Dan itu harus kita beri telinga hati kita untuk terdengar apa yang kita buat. Jangan sampai sesuatu itu mengganjeli Tuhan hadir. Karena di hati kita ada keegoisan, ada dosa, ada apa masih di hati, Tuhan tidak bisa masuk di hati kita. Itu tidak secara kebetulan dia menyampaikan firman Allah pagi ini. Tuhan tepat waktunya. Kita berdiri sekarang. Immanuel, Immanuel, kita nyatakan dia Allah. Yang sudah ditaburkan atas kami. Kami rindu. Angkat dari tengah-tengah kami kemarahan-Mu Tuhan. Karena ternyata mendapati ada dosa, ada celah, ada egois dalam hati kami. Kami kurang mementingkan Tuhan. Kami kurang mencintai Tuhan. Hanya di bibir mulut kami mencintai Engkau. Tapi yang sesungguhnya Tuhan tahu bahwa di mana dan seberapa kami mengasihi Engkau. Ayo pagi hari ini kami mereformasi diri. Sabun patahkan egois itu atas hati kami dalam nama Yesus Kristus. Patahkan kuasa dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar Kau berkarya secara luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati. Ada di antara anak-anakku yang sakit Tuhan, datang ke tempat ini. Biar tidak terhalang doanya, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Apapun itu penyakitnya, Engkau lebih berkuasa atas semua yang ada. Karena kami taruh setiap hidup kami. Sebelum kami pulang, kami serahkan kehidupan kami sekali lagi. Biar karya-Mu semakin hari semakin nyata. Amin.
Kami rindu tambah rejo penuh kemuliaan. Kami rindu tambah rejo penuh kemuliaan. Dan Kau hadir Tuhan. Berkarya terus atas hamba-Mu, atas kami semua pengurus gereja tempat ini, atas seluruh jemaat Tuhan, dan kenajisan dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Ada kemuliaan Tuhan yang mengalir dari sikap kami, dari perbuatan kami, dari cara hidup kami, sehingga tidak ada seorang pun akan menemukan celah di sini. Kami yang melihat Tuhan yang hidup, surat-Mu ada hidup kami.